Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Saya Asiba Jaya Ramadhani. Saya Valentina Tria Febriani. Saya Akila Kodria. Selamat menyaksikan. Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif, disengaja dan berulang-ulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat terhadap korban yang lemah, bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, dan merendahkan korban. Verbal adalah bullying yang melibatkan ucapan kasar seperti ancaman atau ejekan. Bullying fisik melibatkan kekerasan seperti mendorong, mencubit, menendang, atau merusak fasilitas korban. Seseorang dari kelompok sosialnya. Contohnya seperti menyebarkan humor dan mempermalukan seseorang di depan umum. Lu jangan mempermalukan sesama tahu. Emang kenapa anjir? Dia orangnya bau. Terus itu kayak gimana ya? Kayak jarang positif gitu. Kayak gue juga pernah dengar sih dari kelas sebelumnya. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, email, pesan teks dengan mengirimkan pesan yang mengejek, mengancam, juga bisa menyebarkan informasi korban tanpa izin. Akibat dari perundungan sangat banyak. Yang pertama, trauma psikologis. Korban dapat mengalami depresi sehingga mengakibatkan bunuh diri. Yang kedua, ada isolasi sosial. Korban dapat merasa terisolasi sehingga tidak mempunyai teman. Solusi atau pencegahan bullying yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang bullying. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah dan aman dan mendukung. Yang ketiga, menghukum pelaku bullying dengan tegas dan adil. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 1 PKN kelas 9B. Di video kali ini kita akan menonton video bullying.
Dan gimana sih cara mencegahnya? Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Aku Almira. Aku Katarina. Aku Prasetya Komaya. Aku Kaini Fazal Sarsono. Aku Vivi Patricia Lidiarona Pasaribu. Aku Nabila Azhar Razalianti Putri. Selamat menyaksikan video ini. Bosan banget deh. Ini masuk gak ya? Gangguin ini kok, bosan banget itu di sekolah. Apa sih? Enak banget deh. Itu kan buku udah gitu gak sih? Aneh deh. Kalau ini. Apaan sih? Ibu diem deh. Tuh, jatuh nih. Ini kamu kenapa? Aku belum mandi lagi sedih banget. Aku digangguin, terus aku dibully sama Ziva sama Katarina. Apa itu kayak gitu sih? Jahat banget. Kenapa sih aku sering sini sama mereka? Makanya emang yang jahat ini, mereka itu membuli, tau gak? Si Ibu sekarang punya teman baru. Kalian berdua ngomongin kita ya? Loh kalian apa sih ngomongin kita terus dari tadi? Nggak boleh, lu mau kita bully juga, ha? Kalian tahu gak sih tindakan pembulian itu ada dampaknya tahu? Emang apa? Sepinter banget sih lu. Ternyata dampak bully gede juga ya. Iya, gue jadi nyesel banget tau beli Vivi. Iya, ibu kasihan tadi dia kayak nangis, kita ketahuan banget gak sih? Iya, kita minta maaf ya. Iya, tapi kalau dia nggak terima permintaan maaf kita gimana? Ya gak apa-apa, coba aja dulu. Udah yuk. Vivi, kita minta maaf ya. Banget, ternyata sakit itu. Kita gak tau kalau dampak dari buku itu bener-bener pengaruh banget buat kamu. Ya udah, lain kali gak usah diulangin lagi ya. Iya. Maaf Bibi, maaf ya juga Faina. Jangan diulangi lagi ya. Nah, teman-teman, udah dilihat kan videonya? Tadi Katarina dan Ziva, mereka sempat nyebutin ada kata dampak dari bullying loh. Apa ya dampak dari bullying? Sini aku jelasin. Sebenarnya dampak dari bullying itu banyak banget. Kalau sebenarnya sih kelihatannya kayak bercanda ya. Tapi kalau orangnya sakit hati, gimana tuh? Dampaknya yaitu bisa aja orang yang terkena bullying bisa jadi tidak percaya diri, jadi murung terus bisa jadi gangguan kesehatan mental loh teman-teman. Waduh, kalau udah kayak gitu bahaya dong. Jelas bahaya, maka dari itu kita harus hindari yang namanya bullying ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari video yang barusan kita tampilkan tadi yaitu anti-bullying adalah usaha untuk mencegah perlindungan agar lingkungan menjadi aman dan nyaman untuk semua orang. Hal ini penting banget untuk menciptakan rasa saling menghormati antar sesama. Nah, jadi mulai dari sekarang yuk kita katakan say no to bullying. Sekian drama singkat dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Say no to bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Mamor, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah ekspresi pada menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 PKN yang telah mengatakan saya ada suara saya pakai Yona. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang apa itu perundungan, jenis-jenis perundungan, apa
akibat dari kebutaan Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perundungan. Perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun lewat dunia maya. Contohnya bisa berupa mengejek, memukul, atau menyebarkan gosip buruk. Selanjutnya ada jenis dan bentuk perundungan. Ada beberapa jenis perundungan. Yang pertama perundungan fisik, misalnya melukai atau mendorong. Yang kedua ada perundungan verbal, seperti mengejek atau menghina. Yang ketiga ada perundungan sosial, seperti memunculkan teman. Dan yang terakhir perundungan cyber, yaitu perundungan di dunia maya. Untuk efek main bersama habis. Untuk efek main bersama habis. Kalau dikatakan habis dengan percaya macam buruk. Akibat dari perundungan. Perundungan bisa menimbulkan akibat buruk. Korban bisa merasa Jadi takut pas aku nggak semua sekolah. Lalu, bagaimana solusi dan pencegahan perundungan? Pertama, berani berkata tidak pada perundungan. Kedua, laporkan pada guru atau orang tua. Ketiga, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah dan saling melengkapi. Ini suka membeli orang lain. Maaf ya. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sebagai anggota saya. Saya Rizky. Saya Gani. Saya Tari. Nova. Pada hari ini kami membuat sebuah film singkat berjudul Pembulian dalam rangka mengerjakan tugas 4. Selamat menyaksikan. Pada suatu pagi yang cerah di SMPN 77, anak-anak sedang bermain kesana kemari menunggu jam pelajaran dimulai. Di sebuah kelas, ada Hasea yang sedang memakan wafer kesukaannya sendiri sambil membaca buku. Namun di sisi lain, terlihat beberapa anak sedang merencanakan sesuatu. Sekali lagi banget, apa lagi nggak? Jelas. Jadi makan sendiri aja. Tahu bang? Ada denda? Ada. Ya bohong. Udah lapar nih. Kamu jadi cek kalian. Tuh, ada. Kamu bilang nggak ada ya? Apa sih? Kamu kurang aja. Gimana nih? Kok mereka senyum-senyum? Sepertinya ada sesuatu yang janggal deh.
Sebaiknya aku pergi untuk mengeceknya sekarang. Hasea, kamu kenapa? Tadi aku habis dibully. Kamu dibully sama siapa, Hasea? Ada 3 orang. Aku tidak tahu yang mana. Itu sih kayaknya dampak dari pergaulan, Hasea. Pergaulan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kenapa aku kena dampak buruk dari pergaulan itu? Padahal nggak pernah gangguin mereka. Mungkin kamu lebih unggul daripada mereka sehingga mereka merasa iri dengan kamu. Kalau aku lebih unggul daripada mereka, kenapa mereka harus memperlakukanku seperti itu? Padahal aku nggak pernah memperlakukan mereka seperti itu. Itu mungkin mereka kurang dapat kasih sayang dari keluarganya. Kurang mendapat apa? Kurang mendapat kasih sayang sehingga mereka ingin merasa dirinya lebih baik gitu. Jadi karena mereka kurang dapat kasih sayang, mereka membuli orang supaya bisa merasa lebih baik gitu. Iya, Hasea. Terus cara supaya orang kayak aku yang cupu dan culun yang hanya baca komik sendiri ini supaya nggak dibully lagi tuh gimana? Caranya yaitu dengan pembulian. Pembulian itu adalah tindakan ekstrim yang dilakukan seseorang pada orang lain yang dianggap lebih lemah. Pembulian sendiri terbagi menjadi 2 jenis secara umum, yaitu pembulian verbal dan juga pembulian non-verbal. Pembulian verbal adalah pembulian yang melibatkan kata-kata yang kurang pantas terhadap orang yang dibully. Sedangkan pembulian non-verbal yaitu pembulian yang melibatkan kekerasan terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Pencegahan pembulian. Pencegahan pembulian yaitu kalian harus mempererat hubungan dengan orang tua, sehingga jika suatu saat kalian mengalami pembulian, kalian bisa langsung cerita kepada anggota keluarga kalian. Selanjutnya ada cara mengatasi pembulian. Cara mengatasi pembulian yaitu dengan kalian lebih aktif dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah dan juga membuat banyak teman. Yuk. Kalian ini tadi membuli Asia ya? Ya, emang kenapa? Tahu nggak sih kalian dengan membuli Asia sama aja merusak mental dari Asia tau? Hubungannya apa emang? Ya menurut aku itu tindakan yang tidak terpuji. Dan sekarang kalian minta maaf ya sama dia. Minta maaf, gimana? Cukup, aku tidak mau kalian membuli aku terus. Atau kira-kira apa manfaat yang membuli? Tidak mendapatkan apa-apa kan? Hanya kesenangan saat. Dan mendingan kalian minta maaf dan aku akan memaafkan kalian supaya kejadian itu tidak berlanjut lagi, ya? Minta maaf, yuk. Minta maaf. Siapa minta maaf ya? Gani, makasih Gani. Sekian dari video tentang pembulian depan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan selama video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membuat video
tentang bullying. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Talisa Ramadina. Nama saya Penitri Sopiani. Nama saya Anindya Maheswari. Nama saya Vanessa Arsati. Nama saya Khaira Talita Saki. Selamat menyaksikan. Miris, negara Indonesia berada di posisi kelima tertinggi di dunia sebagai negara yang paling banyak murid mengalami kasus bullying di lingkungan sekolah. Ini merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Bullying bisa dilakukan secara fisik, verbal, sosial maupun cyberbullying. Bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya. Bahkan lebih parahnya bisa memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Pengertian bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan sengaja berulang dan melibatkan ketindakan keseimbangan kekuatan fisik, sosial, atau psikologis untuk menyakiti, mengintimidasi, untuk menenangkan orang lain. Bentuk-bentuk bullying. 1. Bullying fisik, yaitu memukul, menendang, mendorong, mencubit, menampar, dan merusak barang milik orang. Yang kedua, bullying verbal, mengejek, menghina, memberi julukan buruk, mengancam, atau mengintimidasi dengan kata-kata. Yang ketiga, ada bullying sosial, mengucilkan, menyebarkan gosip, membuat orang merasa tidak diterima dalam kelompok. Dan terakhir, ada cyberbullying, menghina atau menyebarkan kebencian melalui media sosial, pesan singkat, atau platform online. Penyebab bullying. Yang pertama, ingin menunjukkan kekuasaan atau merasa paling hebat. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Yang ketiga, lingkungan teman atau keluarga yang tidak harmonis. Dan yang terakhir, kurangnya empati dan pendidikan karakter. Cara mencegah dan mengatasi bullying. Bagi korban, berani berbicara dan lapor ke pihak berwenang, guru, orang tua. Bagi teman, jangan diam, berani membela atau melapor bila melihat bullying. Bagi sekolah, menerapkan aturan anti-bullying, konseling, serta pendidikan karakter. Bagi keluarga, memberikan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi terbuka. Nilai yang bisa dipetik dari video ini adalah menghargai perbedaan, mengutamakan empati dan kepedulian, yang terakhir menumbuhkan budaya saling menghormati satu sama lain. SMP Negeri 77 Stop Bullying. Mari saling menyayangi sama lain, kompak, berantas bullying demi kenyamanan bersama. Bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain secara sengaja berulang kali dan terus-menerus oleh individu atau kelompok yang lebih kuat kepada individu atau kelompok yang lebih lemah. Kalian tahu gak sih? Aku kan kesel banget karena dompet aku kan hilang. Terus tau gak di tas mereka, kalian udah bilang enggak. Perundungan sosial, perundungan yang bisa terjadi karena tindakan yang memengaruhi hubungan sosial korban dengan lingkungannya. Contohnya menyebarkan gosip, mengucilkan, mengabaikan, dan lain-lain. Perundungan cyber. Perundungan cyber atau cyberbullying adalah tindakan bullying yang dilakukan melalui media elektronik. Contohnya, hate comment, menyebarkan rekaman video intimidasi melalui platform digital, dan masih banyak lagi.
Perundungan verbal, perundungan yang berupa tindakan menghina, mencela, atau mengancam secara verbal korban dengan kata-kata yang merendahkan dan menyakitkan. Contohnya mengejek, menyindir, dan lain-lain. Takut banget ada pencuri lewat. Iya nih. Perundungan fisik adalah perundungan yang melibatkan kontak fisik langsung untuk melukai korban secara fisik. Contohnya ada mendorong, memukul, dan lain-lain. Kamu nggak apa-apa. Dia mau bantuin. Masih ya? Ya. Kamu kalau dilindungi lawan aja karena itu salah satu solusinya. Ayo. Solusi perundungan. Adapun beberapa solusi untuk melawan perundungan adalah meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan keterampilan sosial, belajar asertivitas, dan mewaspadai lingkungan. Aku lihat ya kalau kemarin kalian yang bully Meka. Selama ini tuh kalian salah dan apa yang kalian lakuin itu bisa menyebabkan dampak buat korban bully. Dampak perundungan. Adapun beberapa dampak yang disebabkan dari perundungan adalah masalah kesehatan mental seperti depresi atau PTSD, penurunan prestasi akademik, dan isolasi sosial karena merasa tidak berharga atau ditolak di lingkungan. Sekarang kalian minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKN akan menjelaskan tentang bullying dan dampak serta solusinya. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Brilian Eka Prane Wicaksoro. Dan lanjut aja kita ke materinya. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang baik secara fisik maupun non-fisik dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi atau merendahkan orang lain. Ada jenis-jenis bullying yaitu fisik, yaitu memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang. Yang kedua verbal, mengejek, menghina, memanggil dengan sebutan buruk. Tiga ada sosial dan relasional, mengucilkan, tidak diajak bermain, dan menyebarkan gosip. 4 ada psikologis atau emosional, mempermalukan, mengancam, atau menakut-nakuti. Langsung saja kita ke contohnya. Tuh, 2, 3. Tenang. Oke, dadah. Nah. Tuh, 2, 3. Ya, lu jelek, ngapain lu di sini? Lu pergi sana, mending lu pergi. Lu tuh ada tompel, kacamata jelek, badan kecil, rambutnya keriting. Sana pergi. Pergi. Sana lu pergi. Ini kelas ABK banget, lucu banget, gak bisa diem. 2, 3. Lu jangan ketahuan guru kalau gue ngerokok di kamar mandi, gue gebukin lo. Ya. Akibat bullying. Bullying menimbulkan rasa takut, stres, dan trauma. Bullying menurunkan rasa percaya diri. Bullying mengganggu kesehatan mental maupun fisik. Bullying membuat suasana lingkungan sekolah atau masyarakat menjadi tidak aman. Bullying menghambat perkembangan diri dan hubungan sosial. Solusi: memberikan dukungan dan perlindungan pada korban serta pembinaan pada pelaku, membangun komunikasi terbuka, menumbuhkan rasa saling menghargai dan memperkuat solidaritas, menciptakan aturan tegas anti-bullying, mengajarkan empati, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
aja sambil bilang ke guru, emang salahku apaan? Satu banget lu. Mau banget dipandang baik sama orang-orang. Kan aku cuma bilang yang benar-benar aja ke guru kalian, biar kalian tuh bisa berubah lebih baik lagi. Emang kita mau kan dengerin pendapat lu? So asik banget sih lo kayak gitu, ngapain lo kayak gitu? Caper banget jadi orang. Tahu lu caper. Udah. Kalian ngapain sih? Emang Ciko lakuin apa ke kalian? Emang kenapa sih lu so baik banget? Kalian tahu gak sih kalau misalnya kalian kayak gini tuh bisa bikin dampak negatif? Ngebully tahu gak? Enggak, emang ngebully itu apa? Ngebully tuh sesuatu kekerasan, tindak kekerasan yang menyebabkan suatu korban itu bisa depresi, cemas, dan dapat menyebabkan dampak-dampak negatif. Ya gue sih bodo amat ya kalau Ya sama itu dia. sih urusan dia ya, bukan urusan kita. Emang dampaknya apa aja? Dampak dari bullying tuh ada bikin stres, cemas, depresi, ngelupain diri sendiri, dan yang paling parah itu bunuh diri. Kalian gimana sih? Kalian mau dibunuh diri? Berikut adalah contoh dampak yang ditimbulkan akibat bullying. Dampak yang pertama yaitu korban dapat merasa stres, cemas, dan juga depresi akibat tekanan yang diberikan oleh pelaku. Banyaknya tekanan yang diberikan oleh pelaku juga dapat membuat korban melukai diri sendiri ataupun bunuh diri. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis bullying. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Jenis yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik adalah perbuatan yang pelakunya melakukan serangan fisik seperti memukul, menjabak, dan lain-lain kepada korbannya. Yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal yaitu biasanya menggunakan kata-kata, pernyataan, atau pemanggilan nama yang tidak sesuai untuk melakukan tindakan bullying pada korban. Lalu jenis bullying yang terakhir yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang terjadi melalui teknologi untuk melecehkan, mengancam, hingga memperlakukan korban dengan upaya penindasan. Solusi terhadap bullying. Yang pertama ada untuk korban, berani cerita ke orang tua atau guru, bangun kepercayaan diri, jangan balas dan kekerasan. Yang kedua ada untuk sekolah, buat aturan anti bullying, beri sanksi mendidik, dan sediakan konseling. Yang terakhir ada untuk orang tua atau masyarakat. Jadi teladan, awasi anak, dan dukung komunikasi terbuka. Intinya, hentikan bullying dengan edukasi, aturan tegas, dan dukungan moral. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu bullying dan apa aja dampaknya. Maka dari itu, stop bullying! Halo semuanya! Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PKN kelas 9E yang akan menampilkan video tentang bullying. Yang beranggotakan saya Randi Masariansyah, saya Sultan Wisnu Fadila. Saya Kaila, saya Kaila, dan dengan Jena. Tanpa berlama-lama, yuk nonton videonya. Yang pertama ada pengertian. Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan atau penindasan yang disengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital. Adapun jenis yang pertama yaitu bullying fisik, di mana melibatkan tindakan agresif secara fisik yang menyebabkan cedera ataupun kerusakan. Selanjutnya ada bullying verbal. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata atau ucapan untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya ada bullying sosial, bertujuan untuk mengisolasi korban dari kelompok teman sebaya atau lingkungan sosialnya. Oke teman-teman, di jenis yang terakhir ada cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan secara daring menggunakan komputer, telepon, atau perangkat elektronik lainnya seperti media sosial atau aplikasi perpesanan. Nah, dari keempat jenis tersebut, kalian juga perlu mengetahui nih, akibat dari bullying sangatlah merugikan. Mulai dari masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD hingga dampak fisik seperti sakit kepala. Selanjutnya ada cara mengatasi.
Solusi mengatasi bullying meliputi komunikasi terbuka dengan korban dan pelaku, memberikan edukasi mengenai bullying dan dampaknya, membangun rasa percaya diri dan ketahanan emosional pada korban, melibatkan orang tua dan pihak berwenang jika diperlukan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, saksi juga dapat membantu dengan melaporkan kejadian dan merangkul korban. Baik teman-teman, sekian video edukasi mengenai bullying dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa. Iya sih Dian, masa jualannya kayak kuda? Sama aja nih namanya kayak makan-makan pakai tabletop. Sorry, ketabrak ya? Ambil aja tuh kalau berarti. Itu tugas aku, jangan dirusak. Kok lu duduk sini? Emang ini buat lo kursinya? Iya, di sini dulu, jangan pakai aja. Dean, aku udah lihat di grup mereka tuh catatannya udah parah banget. Kamu coba deh ngomongin mereka. Kalau kamu diem, mereka bakal semakin jadi dong. Kalian tuh udah keterlaluan banget ya. Kalian ngebully Dean dari fisik, sosial, verbal, sampai cyberbullying ya. Aku gak bakal tinggal diam. Aku bakal lapor ke guru kalian dan orang tua kalian juga. Bercanda, itu udah menyakiti. Terima kasih ya Kak, kalau nggak kamu mungkin aku udah nggak kuat. Ingat Dean, semua orang berhak merasa aman. Kalau ada bullying, kamu harus berani bicara ya.